Dan kini saatnya kami menyajikan tayangan baru yang memang dimulai untuk hari ini untuk menginspirasi Anda berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Ya, di edisi perdana ini kami ajak Anda untuk budidaya lobster hias. Memang lobster biasanya dijadikan menu makanan favorit ya, tapi kali ini lobster ternyata dijadikan hobi yang bisa mempercantik akuarium Anda. Artinya peluang usahanya lebih besar lagi ya, dan ini juga menjadi bisnis yang menarik karena bisa mendulang penghasilan hingga belasan juta rupiah per bulannya. Berikut liputan Putra Mahendra dan Yuli Sasmito. Mungkin Anda biasa menjadikan lobster sebagai panganan Anda. Nah, tapi kali ini Anda hanya dapat menikmati keindahan dan keunikannya saja. Karena kenapa? Karena saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu tempat budidaya lobster hias. Ada penasaran bukan? Berikut liputannya. Di lahan seluas 260 meter persegi ini, Pak Slamet membudidayakan beragam jenis lobster hias. Tapi Anda jangan membayangkan jika lobster di sini memiliki ukuran seperti lobster yang sering dimakan umumnya. Karena lobster hias ini hanya berukuran kecil, sekitar 5 hingga 10 cm saja. Jenis lobsternya pun beragam, seperti mini Mexico, real Marlboro, Snow White, Clarkie, Tiger Papua, dan Orange Papua. Di rumah tahu bahwa lobster itu biasanya buat makanan, Pak. Apalagi dengan ukuran-ukuran yang besar. Tapi saya lihat di sini lobsternya itu kecil-kecil dan ternyata memang buat hiasan ya, Pak ya. Itu seperti apa sih, Pak? Oh ya, jadi memang ada beberapa jenis lobster. Biasanya yang untuk konsumsi itu kan jenis red claw ya, yang memang ukurannya jauh relatif lebih besar. Tetapi di tempat saya juga membudidayakan lobster hias yang ukurannya memang kecil sehingga bisa dipelihara di akuarium. Nah, menurut Pak Slamet, perawatan lobster hias tidak terlalu sulit. Cukup dengan menyediakan kolam kecil atau akuarium yang dilengkapi dengan batu bata berongga. Tujuannya sebagai tempat persembunyian bagi para lobster. Makanannya pun hanya berupa pelet. Perawatan sih sangat sederhana ya, karena lobster ini dia bisa hidup bisa hampir dua alam, artinya terkadang di air, terkadang di atas air, sehingga kita cukup dengan kolam ya, dengan air yang tidak terlalu dalam, kita sudah bisa pelihara lobster hias. Kemudian masalah untuk menambah sirkulasi, kita pakai gelembung saja cukup. Lalu bagaimana dengan perkembangbiakan lobster ya? Teknik pembudayanya sangat mudah ya. Jadi ada dua cara. Bisa kita mengkawinkan sepasang-sepasang. Artinya satu jantan, satu betina kita letakkan dalam satu wadah. Bisa akuarium, bisa juga kolam. Tapi bisa juga kita menggunakan metode kawin massal. Artinya dalam satu wadah terdapat beberapa ekor betina dan beberapa ekor jantan. Kelebihannya kalau kawin massal itu cepat. Karena dia bisa berpasangan dengan siapa aja. Selain di sini, Pak Slamet juga memiliki tempat penangkaran lobster lainnya, yakni di kawasan Bandung dan Bogor. Harga lobster ini bervariasi dari mulai Rp5.000 hingga Rp60.000 per ekornya. Untuk penjualannya, terlebih untuk sekarang ini, Pak Slamet sudah mempunyai beberapa pelanggan tetap, baik pembeli eceran ataupun pembeli dalam jumlah banyak atau partai. Untuk pengiriman jarak jauh, lobster akan dikirim via pesawat terbang. Nah, ini dia tips yang harus diperhatikan. Untuk jarak jauh, bagaimana proses pengirimannya, Pak? Pengirimannya ada dua, ada jalur darat, ada jalur udara. Nah, biasanya kalau masih di wilayah Pulau Jawa kita pakai jalur darat melalui kereta api. Tapi kalau antar pulau kita menggunakan kargo pesawat. Kalau untuk pengepakan dari lobster ini sendiri gimana, Pak? Untuk pengepakan biasanya kami lakukan packing satu ekor satu bungkus. Alasannya satu bungkus? Alasannya demi keamanan. Karena biasanya lobster ini kan paling kanibal. Kalau posisinya ruangnya geraknya sempit, kalau ada dua biasanya suka berantem. Jadi saya pesan 1000 lobster akan ada 1000 bungkus? Akan ada 1000 bungkus. Ayo coba kita praktekin bagaimana cara
membuat bungkusan untuk lobster? Baik, ini pertama kita siapkan kantong plastiknya. Kantong plastik ukurannya disesuaikan. Kira-kira tidak terlalu besar karena kalau packingnya banyak kan butuh tempat yang lebar. Kemudian kita tangkap. Ini lobsternya. Nah, ini kita tangkap. Ya, saya bantu masukin Pak ya. Oke. Ya. Masukin pelan-pelan. Ya, lepas. Nah, kalau sudah begini, kita kasih oksigen. Ini perbandingannya kantong plastik ini, airnya tidak terlalu banyak. Kemudian paling banyak untuk oksigen. Ini untuk oksigen. Kita buka, ya. Nah, kalau sudah ada oksigennya, ini kita tarik, kita ikat. Tak jarang pembelinya datang langsung untuk berburu ilmu pada Pak Slamet mengenai bagaimana cara budidaya lobster hias dengan baik. Beliau pun tak sungkan-sungkan membagi ilmunya kepada para pembeli. Ternyata cukup menarik ya usaha Pak Slamet ini. Dari modal yang tidak terlalu besar, kita bisa meraih keuntungan jutaan rupiah per bulannya. Kalau kita berbicara masalah keuntungan yang bisa Bapak dapatkan per bulannya, berapa sih Pak dari penjualan lobster hias ini sendiri? Saya bisa menjual rata-rata untuk per bulannya. Kalau untuk pembelian eceran ini bisa sampai 300 ekor, berarti dengan nilai 3 jutaan. Kemudian untuk pembelian partai ini bisa mencapai 3.000 ekor, berarti dengan nilai nominal sekitar 15 jutaan. 15 juta. Jadi kalau eceran ditambah partai ya berkisar antara 18 jutaan itu penjualan. Kalau dihitung sebagai keuntungan ya 50%-nya dari 18 juta itu. Banyak juga ya Pak ya. Ya saudara, demikianlah liputan kami mengenai budidaya lobster hias. Selain Anda dapat menikmati keindahan dari lobster hias tersebut, keuntungan jutaan rupiah pun dapat Anda peroleh per bulannya. Selamat mencoba dan sampai bertemu kembali pada segmen-segmen kami lainnya. Baik, terima kasih Pak, sampai jumpa Pak.